Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan. Yang mewakili berdoa siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Tentang kehadiran kalian. Abdul Ghani. Tidak ada. Ahmad Paris. Ahmad Paudiano. Amisa Randani. Ya. Anggi Saputri. Ya. Bungas Silviano. Dandi Hermawan. Yana Yunita. Ya. Dipa. Ya. Dodi. Ya. Dwi Wahyu. Eva Nasirohani. Habib Ramadan. Ya. Jingga. Hebalia. Mentari Labir. Emilinda Sari. Muhammad Akmal Afwan. Ya. Wahyu Putra Saprudin. Ya. Muhammad Anuzwan. Ya. Muhammad Rohim. Ya. Nabil Haryanto. Hadir, Pak. Ya. Napa? Hadir, Pak. Ya. Nopi. Ya. Nur Halifah. Hadir, Pak. Ya. Karina. Hadir. Ya. Randi. Raga Fitriani. Ya. Randika. Ya. Rijal. Selfie. Vina. Ya. Alhamdulillah kalian semuanya hadir. Sekarang kita memasuki salah materi kita, yaitu busana muslim dan muslimah, merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang malaikat, yaitu meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di Al-Qur'an ada 10. Yang kalau ketahui tentang amal baik buruknya, malaikat apa namanya? Rokib dan atid. Rokib mencatat, atid mencatat amal. Ya, alhamdulillah. Kalian hafal semuanya ya. Minggu kemarin sudah kita pelajarinya. Sekarang kita mentayangkan, maksudnya Bapak mentayangkan video sekarang. Silakan. Kalian perhatikan videonya dan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Agung Maulidiyah. Pada kali ini kita akan belajar materi kelas 10 bab 2, yaitu berpakaian busana muslim dan muslimah, servis
Sekarang Bapak dengan metode membuka diskusi, Bapak bagi kelompok 3 kelompok. Silakan bergabung kelompoknya, bikin bundaran. Silakan. Ya, kelompok 1 tadi telah menonton tayangan tadi, kita sudah menonton kan? Kalian kelompok 1, kelompok 2, 3 sudah menonton tayangan ini tadi kan? Ya, kelompok 1 gimana pendapatnya? Kelompok 1, mana pendapat? Mana pendapat masalah tayangan video tadi? Gimana? Masalah orang tadi, perbatasan. Ya, gimana pendapatnya? Batasan-batasan kehidupan sehari itu gimana? Surah An-Nur ayat 31 dengan surah Al-Ahzab ayat 59 tadi gimana? Kehidupan sehari kalian tentang tayangan tadi. Adakah menemukan ya yang tidak berjilbab atau pakainya celana pendek, perempuannya ada cowoknya pakai celana dalam aja? Nah itu kan untuk orang berarti tidak kan? Kelompok 2, mana gimana? Masalah tayangan video tadi sudah ngerti atau tidak? Kehidupan sehari gimana? Apa pernah melihat atau pernah mengalami sama temannya, keluarganya, cara berpakaian? Gimana? Pernah atau tidak? Oke kan? Pernah tayangan video tadi sudah paham? Silakan diskusi kan? Direnungkan apa masalah kehidupan sehari-hari. Oh iya, tahu. Ya, apa? Ya. Lebih sopan kalau berpakaian tertutup gitu. Ya, betul. Kalau bahkan aurat tuh kayak lebih apa? Mudah digoda. Iya, lebih mudah kalau Menggoda. Kalau berpakaian ketat tuh gimana? Lagi lebat tapi pakaiannya ketat. itu Gimana pendapat kalian? ya orang ya Pak. Apa? Menggoda enggak? Goda. Makanya ada khusus kan pakaian kan tidak boleh ketat. Ya, harus longgar. Ya, Ya, betul. Harus longgar. Tidak berbentuk badan kelihatan. Ya, ya. Ya. Ya, sip. Terima kasih. Ngerti? Misalkan kalian itu sama orang tua pakai anduk aja, gimana? Bisa enggak? Orangnya dan orang tua kandung bisa enggak? Bisa? Ya, itu sama mahram. Ya, bisa dan orang tua. Dengan abang atau kakak bisa. Perempuan itu pakai anduk, abang dan adik bisa. Bisa enggak? Ya, betul. Namanya juga saudara, mahram. Boleh. Kayak anduk. Karena satu rumah, satu keluarga, boleh. Kalau kakek-kakek udah tua, sudah punya nafsu, misalkan apa, boleh melihat. Tetangga itu tapi udah tahu kita sudah punya nafsu dia, boleh lihat itu tidak orang lain. Hah? Ya itu boleh kita orang lain.
tambahan. Ya, gimana? Jadi kan Pak di video pertama kali kita lihat tentang video penjelasan busana muslim Ya. menurut aurat. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tidak berpakaian atau telanjang? Berpakaian atau telanjang. Iya Pak. Oh, telanjang itu maksudnya di situ adalah masalah pakaian tipis. Yang tipis itu terlihat. Ketat itu langsung kata telanjang. Kata telanjang itu maksudnya bukan telanjang full, tapi pakaian yang telanjang seperti itu kelihatannya tipis, kelihatan pandangan mata, atau pakaian tubuh pandang kelihatan. Ya, paham kelihatan? Itu tidak boleh. Itu disebut juga namanya telanjang. Bukan telanjang full. Kalau telanjang full itu namanya orang gila. Tapi kalau orang waras, kalau pakai baju pakaian tipis, itu namanya telanjang dalam bahasa Al-Qur'annya. Ya, tipis dan tentak tadi kelihatan kebentukan. Paham belum? Ya. Misalkan kalian ini cowok ini itu tanpa baju biasanya, kepanasan. Apakah tidak menutup? Berarti tidak menutup aurat kan dia? Pusarnya kelihatan. Kalau pusarnya kelihatan berarti tidak menutup aurat. Itu laki-laki. Cewek, kalau cewek misalkan dia ini habis mandi, kelihatan orang tuanya, orang tua kandungnya, dengan ayahnya, sah enggak? Boleh enggak? Boleh? Boleh tidak? Orang tua, karena itu banduk, berarti kan pakai tidak berpakaian muslim dan muslimah kan, berarti membuka aurat, tapi kelihatan ayah kandung. Ketika kalian selesai mandi, misalkan, gimana? Boleh enggak orang tua melihatnya? Hah? Boleh, namanya mahram. Ya. Mahram itu adik, kakak, boleh. Ya, kalian saudara. Ya. Berarti Pak, kalau misalnya yang tadi kan lelaki kalau misalnya kepanasan keseringan kayak lepas pakaian, tinggal pakai celana, kayak gitu. Misalnya dia pakai celana di bawah lutut, tapi nggak pakai pakaian gitu, tapi menutupi pusar gitu celana itu gimana? Kalau tadi sudah dikatakan oleh Al-Quran hadis tadi mengatakan bahwa batasan laki-laki tadi pusar sampai bawah lutut tadi itu dasar. Boleh. Kecuali pusar kelihatan, nah itu tidak boleh. Ya, kita sudah ada batasan. Batas itu tidak ketentuan, adab kesopanan. Kenapa? Pusar itu kan tempatnya pengaruh pengalaman badan. Biasanya ada kotoran masuk ke pusar, kelihatan orang malu. Makanya itu masuk tinggi kemaluan pusar itu. Kotor, susah membersihkannya pusar itu. Ya kan? Bila mandi susah, dia agak ke dalam. Kalau dia pusar ke dalam, susah membersihkannya. Ya. Tapi batasan laki-laki tadi adalah pusar sampai lutut. Ya itu boleh. Kecuali dia di pusar kelihatan. Itu mudah membuka aurat. Ya. Paham? Kalian? Sudah selesai? Diskusinya kalian? Sudah ngerti? Ya. Kalau sudah selesai, kalian menjelaskan mewakili di depan kelas. Dua orang. Ya. Dari kelompok satu, dua orang mewakili maju ke depan. Silakan untuk hasil diskusinya. Ya, maju hasil diskusinya. Kelompok satu.
Bagi wanita memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada. Itu dari Quran surah An-Nur ayat 31. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kakinya, kecuali di hadapan mahramnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga lutut. Menampakkan tubuh pakaian yang jarang sampai menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Isi dari surah Al-Ahzab ayat 59 yaitu, wahai Nabi, katakanlah, suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketentuan berpakaian dan dalam Islam dan dampaknya dalam kehidupan sosial keagamaan. Yang pertama, kaum laki-laki dalam umat Islam dilarang memakai sutra karena berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan bagi kaum perempuan tetap diperbolehkan memakai sutra. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memakai sutra karena barang siapa yang mengenakannya di dunia maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pakaian yang membungkus pandang, yang memperlihatkan bentuk tubuh yang seharusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim 2128 sebagai berikut. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemiti seperti seekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian kaki telanjang berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya, dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Yang ketiga, umat Islam diperintahkan menutup aurat, termasuk saat melakukan ibadah sholat. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW duduk pada suatu tempat yang ada airnya dalam keadaan pakaiannya tersingkap hingga sampai kedua lutut atau salah satu lutut beliau. Tatkala Utsman sudah datang, beliau menutupnya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Islam sangat memuliakan wanita dengan mewajibkannya menutup aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Para ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ahli berpendapat, aurat wanita di hadapan wanita lain meliputi di bawah pusar sampai lutut, dengan syarat aman dari fitnah dan tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang memandangnya. 5. Busana itu multifungsi, tidak sekedar aksesoris, pelindung dari cuaca panas dan dingin, simbol strata sosial, tetapi juga simbol moral untuk proteksi diri agar terhindar dari fitnah yang dapat mengundang pihak lain, lawan jenis untuk melakukan pelanggaran agama, pelecehan seksual, bahkan perbuatan zina. Perintah jilbab atau busana muslimah merupakan perintah Allah yang di dalamnya banyak mengandung hikmah hidayah dalam perintah tersebut. Ya, sekian dari hasil diskusi kami. Ya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang kelompok 2, silakan maju. Mewakili. Yang ringkas-ringkas saja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin
lengkap yang menutup dada. Quran Surat An-Nur ayat 31. Aurat umat wanita pula ialah seluruh anggota badannya, kecuali wajah, tampak tangan, dan tampak kakinya, kecuali di hadapan makhluknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga lutut, menampakkan tubuh pakaian jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampak warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah satu golongan memegang semeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim. Wanita memakai pakaian yang transparan atau tembus pandang. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Memanjangkan pakaian, contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syariat, yaitu bagi menutup kepala dan rambut, tengkuk leher, dan juga dada. Allah berfirman, bermaksud, wahai Nabi, katakanlah, istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman, supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya ketika mereka di luar rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 59. Tujuan dan urgensi pengaturan berpakaian menurut syariat Islam. Adab berpakaian diatur dalam agama Islam bukan untuk mengekang kebebasan manusia, namun justru ingin membuat manusia bermartabat dengan berpakaian. Pengertian dan adab dalam berpakaian menurut Islam. Pernahkah Anda berpikir jika Anda atau teman Anda, bahkan saudara Anda yang berada di luar rumah dengan tidak menggunakan pakaian dan dilihat orang lain? Tentu kalian akan merasa rugi dan malu. Yang dimaksud tidak berpakaian dalam Islam yaitu aurat yang terlihat seperti syariat Islam mengatur tentang tata cara berpakaian umat Islam, tentu saja agar manusia menjadi makhluk yang beradab, tidak seperti hewan. Untuk menghindari dari godaan setan, alasan berpakaian sesuai syariat Islam, hidup di dunia bersifat sementara. Adab berpakaian menurut Islam memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakai rok di atas tidak berhijab, memakai pakaian ketat. Ketentuan berpakaian dalam Islam dan dampaknya dalam kehidupan sosial keagamaan. Kaum laki-laki dalam umat Islam dilarang memakai sutra karena berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan bagi kaum perempuan tetap diperbolehkan memakai sutra. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa yang mengenakan di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pakaian yang tembus pandang, yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara sama-sama bukan merupakan pakaian yang islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian jangan dianjurkan memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim 2128 sebagai berikut. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua jenis manusia dari ahli neraka
pakai yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu tahun yang membawa kemati seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian sapi telanjang berjalan berlengkap-lengkap. Kepala mereka seperti unta yang gondong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari dalam perjalanan sekian dan sekian. Umat Islam diberitakan untuk aurat termasuk saat melaksanakan ibadah sholat. Tentu akan lebih baik bila muslim mengenakan pakaian yang rapi dan tepat ketika melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW duduk pada suatu tempat yang ada airnya dalam keadaan pakaian tersingkap hingga sampai kedua lutut atau salah satu lutut beliau. Tak kala Utsman sudah datang, beliau menutupnya. Dari riwayat Bukhari. Islam sangat memuliakan wanita dengan kewajibannya menutup aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Para ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ahli berpendapat aurat wanita di hadapan wanita lain meliputi di bawah pusat sampai lutut dengan syarat aman dari fitnah dan tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang memandangnya. 5. Busana itu multifungsi, tidak sekedar aksesoris perlindungan dari cuaca panas dan dingin, simbol perasa sosial, tetapi juga simbol moral untuk proteksi diri agar terhindar dari fitnah yang dapat mengundang pihak lain, lawan jenis untuk melakukan pelanggaran agama, pelecehan seksual, bahkan perbuatan zina. Perintah jilbab atau busana muslim merupakan perintah Allah yang di dalamnya banyak mengandung hikmah ilahiyah dalam perintahan tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Teman-teman, kalian di depan ini adalah masalah busana muslim berpakaian. Laki-laki itu muslim, perempuan adalah muslimah. Betul tidak ini? Ya, itu yang kita maksud. Tujuan kita untuk belajar ini adalah masalah busana muslim dan muslimah. Inilah tujuannya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, itulah tujuan kita untuk berpakaian muslim-muslimah. Semoga dari diskusi ini kita tahu bahwa yang mana yang menutup aurat batas-batasannya, yang mana tujuannya, dan mana dampaknya. Kalau dampaknya pasti ada akibat, ya. Kalau dia pakaian transparan pasti digoda oleh laki-laki. Ya. Kalau laki-laki digoda oleh perempuan. Sebaliknya demikian. Itulah masalah batas-batasan aurat. Artinya pakaiannya adalah keindahan, kebersihan. Seperti tadi dicontohkan teman kalian berdua tadi, itu termasuk kebersihan berpakaian, kerapian berpakaian. Lalu menandakan bahwa itu sebagai muslim dan muslimah. Ya, baik kenal, oh itu orang Islam, oh itu agama Islam, itu maksudnya tandanya. Maksud Allah itu surah Al-Ahzab itu seperti itu. Ya, sudah paham? Ya, semoga kita ini selama ini di rumah mau di mana, semoga kita berpakaian muslim dan muslimah sesuai ajaran agama Islam. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka
ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Minggu depan kita mempelajari masalah pengertian kejujuran. Minggu depan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.